Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Mas Bale. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat Mas Ini Bale. teman-teman, perkenalkan ini adalah Pak Arif, yang mana beliau adalah penghobi yang cukup lama. Kurang lebih berapa tahun Pak Arif untuk suka bonsai? Suka bonsai, saya kenal bonsai itu mulai SMP, yaitu sekitar tahun 91 atau 92. Ya, Saya juga sudah mulai menggali, tapi tidak menekuni. Cuma mulai aktif bonsai tahun sekitar 2005, 2006. sekitar 17 tahunan lah, kurang lebih ya. 2007. Luar biasa teman-teman. Pak Arif ini kalau kita lihat dari historinya suka bonsai dan mulai menekuni, berarti cukup lama. Sehingga kita tahu bonsai itu memang yang menjawab adalah waktu, Arif ya. Sehingga mungkin banyak ilmu yang nanti kita serap dari Pak Arif ini tentang gimana cara membuat bonsai, penanaman, perawatan, hingga perawatan bonsai yang menurut saya ini sangat luar biasa. Oke teman-teman, langsung saja kita tanya tentang pohon ini. Pak Arif, ini saya sedikit mau mengulas atau mereview pohon ini. Ini jenis pohon apa ya Pak Arif? Ini pohon beringin. Beringin ya? Benjamina. Benjamina ya. Kalau menurut saya memang pohon beringin itu menjadikan suatu bonsai agak sulit Pak Arif ya. Nah, ini tipsnya gimana Pak Arif untuk menjadikan seperti ini? Untuk merawat bonsai seperti beringin yang seperti ini, Ya, ini memang gampang-gampang, sulit mudah ya. Yang intinya adalah butuh kesabaran. Kesabaranlah yang membawa keberhasilan kepada sebuah kemampuan seseorang untuk membuat bonsai atau bahan bonsai itu sendiri. Jadi tidak harus dalam waktu dekat, butuh proses yang panjang untuk menjadikan kita mampu atau pohon itu bisa menjadi sebuah bonsai yang cukup indah dipandang. sangat cantik ini. Ini proses awal dari pendangkelan atau dari biji atau dari tanam atau cangkok Pak Arif untuk pohon ini? Ini saya dapat dulu sekitar tahun 2006 atau 2005 Mas Bale ini. Luar biasa. Ini dari bahan setek. Potong, tak tancapkan. Tancap di bawah pohon kelapa. Iya. Berarti ukurannya Sedriji ini. sekelingking ya ini. Itu jari telunjuk. lebih besar. lebih besar sekarang. Ini kurang lebih 1 kentol ini. Ya, berarti otomatis di 2000 berapa ini Pak? 2006 lah. 2006 berarti perkiraan berapa tahun ini ya? Sekarang 2002 Berarti sekitar 14 tahunan. Iya. Berarti masih seperti ini Mas Bale. Karena memang kita belum mampu untuk membuat bonsai yang bagus. Ya ini mungkin yang pertama saya utak-utak dari awal ya ini. Iya, tapi kalau boleh berbicara tentang karya seperti ini menurut saya sangat luar biasa Pak Arif. Karena apa? Karena bahannya itu dari sejari telunjuk. Hari ini. Iya, biasanya kan teman-teman ini dari bahan dongkelan, dari besarnya sudah dapat, gerak dasarnya sudah dapat. Berarti ini dari nol. Dari nol. Juga bisa dikatakan dari minus. Dari kecil sehingga seperti ini. Oke, kita lanjut. Ini konsep Pak Arif membuat bonsai ini konsep apa Pak Arif? Atau bisa dikatakan aliran apa ini? Konsepnya apa Mas seperti ini? Ekspresionis mungkin Pak, lebih tepatnya. Kalau mungkin bahasa sekarang ya semi ekspresionis. Semi ekspresionis ya. Kurang-kurang masih belum masuk. Mungkin masuknya ke ekspresionis ini. Iya. Menurut saya juga ekspresionis. Ini hidup di tepi sungai. Sedikit ada dataran yang dipenuhi dengan bebatuan, hingga akan lebih menguatkan konsep ini adalah konsep surrealis. Ya. Jadi pohonnya, ekspresionis ya. Pohonnya ini ekspresionis, mungkin di tata letak pertumbuhan pohon ini bisa dikatakan surrealis. Berarti kombinasi ini Pak. Kombinasi luar biasa Pak Arif ini. Terus
menurut saya ada yang menarik di pohon ini, Pak Arif. Proses seperti ini dibuat sendiri atau proses alam? Oh, Mas Bale, awal bonsai dulu itu setahu saya, mulai saya suka bonsai itu kalau nggak salah 91, 92 itu booming bonsai Ya, kemudian 2005, 2006 setelah Anthurium ya. ini nggak saya rawat, saya tanam begitu saja. Dalam prosesnya ini dimakan penyakit ini, Ada wabah ya. diterjang penyakit apa namanya ya, yang ada di tubuh pohon beringin, dia masuk ke batang. Kalau orang Jawa bilang bengkelo atau apa itu lah ya. Ya mirip-mirip bengkelo. Iya, iya, iya. Akhirnya saya kupas seperti ini, Mas Gali. Jadi ini juga semi buatan manusia, semi buatan alam, sehingga sampai seperti ini. Saya hanya sampai menunjukkan bahwa ini adalah sampai galenya Ya. galenya sampai kelihatan Dari hatinya pohon gitu ya, Pak. hatinya pun. Ini kita lihat sendiri teman-teman ya. Ini bisa didekatkan teman-teman ya. Ini prosesnya. Nah, ini keringannya seperti ini, kita lihat ngalur ke atas, agak nekuk kembali ke atas lagi, terus dia ke belakang, hingga membuat sudut jauh pohon ini. Nah, kembali lagi tekuan sini. Ini proses pengkatingan atau tahapan. Ini juga tahapan. Ini juga tahapan. Berarti ini kalau berbicara proses, menurut saya sih untuk jenis pohon beringin, khususnya Benjamina ini kan sangat susah, Pak. Biasanya pengalaman saya sih untuk kita memotong cabang itu biasanya kan mundur, Pak. Lah gimana solusinya, Pak? Contoh kita memotong cabang, ini nggak mau tumbuh lagi kalau Benjamina. Biasanya kan gitu. Ini tipsnya Pak Arif gimana? Ini memang jenis fikus yang agak sulat, agak berat. Agak berat. Saya kalau memotong ini sangat bertahap dan sangat berhati-hati. Biasanya ketika saya mau motong itu tidak langsung potong, tapi saya cari titik tunas yang akan muncul, baru saya potong. Katakanlah di depannya nggak ada tunas, ya nggak akan saya potong. Karena apa? Ketika saya potong itu dia akan muncul tunas baru, sehingga yang mengakibatkan adalah kematian. Ketika kita memeruning pun daun nggak kita habiskan, kita sisakan sedikit-sedikit. Kalau kita habiskan, biasanya itu juga banyak yang mundur, tidak muncul tunas baru. Apalagi seperti pohon yang seumuran ini pohon tua. Ibarat manusia yang tua itu kan biasanya banyak kena penyakit, akan gule, ya, Asam urat, banyak asam, ya seperti itu. Banyak gula, ya pegelinu. Makanya kita ekstra hati-hati, Mas. Jadi melihat pohon ini, makanya saya tidak bisa langsung memotong ini. Saya potong, saya tahap dengan ekstrim sebagaimana fikus yang lain. Iya. Saya menunggu tunas baru saya potong. Maka Luar biasa. butuh waktu, kesabaran. Sampai kadang-kadang saya dulu ketika ini dimakan penyakit, hampir-hampir putus asa ini. Karena keindahan bahan waktu itu ketika unggul Atau utuh ya, Pak? utuh itu akan lebih enak dipandang. Tetapi karena memang eman wong wis tak rawat ya ano ya ini, ya akhirnya terpaksa kita rawat kembali. Ya sampai seperti inilah akhirnya. Malah kelihatan karakter satu pohon ini. Iya. Jadi pohon ini nggak ada duanya gitu loh, Pak. Maksudnya untuk pohon Benjamina. Jadi ini ilmu dari Pak Arif untuk mencari titik tunas atau memotong percabangan. Jadi kalau kita Seperti ini, Mas Gele. nah, mana Pak? Nah, ini contohnya teman-teman, dekatkan. Daun masih kita sisakan. Ini baru saja kita pruning, tetapi ini belum kita seleksi lagi. Mana ranting yang saya pakai, cucur ranting yang saya biarkan, mana ini belum saya seleksi lagi. Ya nanti setelah kita kawat kembali, kita coba cari garisnya yang jelas. Mana garisnya cabang, mana garisnya ranting, mana garisnya ranting akan kita seleksi lagi. Iya, betul. Gitu, Mas Gale. Jadi ini masih semrawut ini. Tapi saya juga pernah lihat pohon ini, Pak Arif ya, di salah satu kontes, tepatnya di Jatirogo Tuban. Untuk tampilan atau pot itu sangat berbeda ya dengan sekarang. Ini baru, Pak Arif ya? Baru ini. Baru ya. Kok katanya informasinya Pak Arif sempat
3 kali ganti konsep untuk tampilan, maksudnya untuk tampilan pop. Nanti foto-fotonya bisa diselipkan Pak Arif ya. Sama sekali. Ini saya angkat dari tanah ini, dari ground ini tahun 2018 atau berapa itu? 2018 ya. 2018 saya angkat, langsung saya kasih pot oval, tapi terlalu kecil Ya. jelek, hingga terus saya kasih pot lagi segi 5-5-an Ya. dengan tampilan yang kurang bagus juga karena masukan teman-teman yang ada di komunitas JKBC. Maka akhirnya saya beranikan untuk membuat pot baru yang agak lebih besar. Drama alamnya mungkin saya sampaikan Lebih kuat ya ini. tidak terlalu banyak, biar orang bisa melihat sendiri, oh bisa mengande-ande, oh kira-kira seperti ini konsepnya. Iya. Jadi ini sudah 3 kali Mas Gale, ini yang ketiga kalinya ini. Mudah-mudahan nanti ini setelah kita proses ulang sesuai dengan harapan kita nanti. Siap. Berarti ini untuk konsep batu ini berarti baru Pak ya ini? Baru ini Mas Gale ini. Oh. Ini belum selesai ini. Ini belum selesai ya. Ini Belum masih tahap ada tambahan, ada pengurangan nanti seperti apa. Karena ini Pak Arif dari komunitas JKBC Pak Arif ya. Iya. Ya, JKBC itu tempatnya ada di Jatirogo dan Kenduruan. Iya. 2 kecamatan menjadi satu. Kita membentuk komunitas, tujuannya kita untuk Saling belajar Mas saling Gale, belajar. saling sharing untuk memiliki yang terbaik. Oke, Pak Arif, mungkin sedikit ilmu yang Pak Arif bisa transferkan ke saya, mungkin ke teman-teman juga, penangannya pohon Benjamina itu seperti apa, dan inilah karya yang luar biasa kalau menurut saya untuk jenis yang Benjamina ya. Biasanya identik dengan pohon fikus itu dengan formal atau informal. Ya. Ini Pak Arif membuat satu terobosan baru dengan imajinasi yang tinggi sehingga jadilah suatu karya seni yang sangat betul, indah. Mas Gale. Saya juga sukanya kan suka yang beda Ya. dengan yang lain, maksud saya. Biasanya umumnya beringin itu adalah formal dengan begitu gagahnya. Saya mencoba sesuatu yang baru. Ringin kok seperti itu terus? Apa nggak ada ringin yang lain? Siap. Gaya-gaya seperti ini. Maka muncullah ini mungkin gaya yang beda dengan umumnya sebuah ringin yang ada di alam sekitar kita. Iya. Jadi kita lihat untuk proses tekuan atau wiringnya Pak Arif ini ya. Ini kita lihat sendiri ya. Mari kita pegang ya Pak Arif ya. Ini kita lihat sendiri tahapan-tahapan. Ini dia alur ke mahkota, sangat jelas ya teman-teman. Jadi kalau kita ada bahan seperti ini, kita bisa referensi dari pohon ini. Ini gerak alur mahkota naik ke atas. Nah, sampailah satu mahkota sehingga terbentuk kumpulan mahkota yang sangat indah, yang sangat lurus, memenuhi dengan kekuatan tumbuh dari proses fotosintesis. Nah, ini kita lihat sendiri juga Pak Arif membuat dimensi jauh sehingga pohon ini terkesan 3 dimensi, sehingga penikmat juga tahu kalau pohon ini kelihatan utuh. Nah, ini Pak Arif membuat dimensi seperti ini, dan untuk dimensi ini agak kecil, mungkin buat aksen mengisi dari satu ruang ini Pak Arif ya. Ya. Terus kita berbicara kalau bahasa sekarang dobrak ya, kita turun ke cabang. Nah, ini ada satu tahapan lagi, yang satunya dibuka ke belakang. Kita berdekat ya. Ini belakang. Nah, ini untuk dimensi yang bawah. Sehingga setiap ruang kita harus bisa membuat dimensi. Karena ruang itu bisa lebih enak kalau ada dimensi. Nah, ini kita tahu sendiri ya. Kalau ada dimensi 1, 2, dan 3, ini sudah mewakili suatu sudut pandang 3 dimensi. Nah, ini yang membuat dari tadi saya sama Pak Arif sempat agak heran sih pembentukan liukan ini. Ini prosesnya seperti apa Pak Arif? Untuk liukan ini?
kok ini tahap, berarti 2 kali tahap membentuk tekuan ini ya? Makanya begini Mas Gali, jadi untuk proses awal pembuatan bonsai itu kan yang penting saya buat tekuan-tekuan, tidak harus itu tekuan yang jadi, butuh proses. Ketika dalam perkembangannya ada tunas baru yang mungkin lebih enak, iya. Maka inilah tidak bisa langsung kita pastikan pohon itu sesuai dengan harapan kita. Kadang-kadang kita kawat, ternyata pertumbuhannya nggak sesuai dengan kita harapkan. Iya. Akhirnya ada seperti ini. Kita buat renggang ketika dalam perkembangannya bisa menempel seperti ini. Tapi ini walaupun menempel Pak Arif, tapi terkesan, kita lihat sendiri ya teman-teman, ini terkesan tetap enak. Dia ke belakang, kembali lagi lewat sini, nah kembali lagi. Walaupun nempel ya Pak Arif. Nah inilah satu drama alam yang menunjukkan karakter pohon ini. Ini untuk berbicara gerak Pak Arif ya. Kalau menurut saya kita ini juga belajar Pak Arif. Ini belajar buat saya dan buat teman-teman. Nah ini pecah lagi di sini. 2. Ini untuk semi mahkota. Nah ini kita jelas ya. Jadi semi mahkota diupayakan jangan sampai lurus dengan mahkota utama. Karena apa? Proses fotosintesis itu tidak bisa masuk kalau pertumbuhan itu di bawah mahkota. Sehingga mahkota kedua atau semi mahkota agak condong ke depan mencari proses fotosintesis. Lah, Ngopi Mas Gali, siap-siap. Ini juga ada ruang. Kita lihat sendiri ya. Ini juga mengisi ruang. Ini juga ruang. Ini mungkin lagi proses Pak Arif ya. 14 tahun masih proses. Ini yang masih kacau. Masih kacau ini. Ini masih butuh pembesaran yang cukup. Karena itu memang dulu masih ada kesalahan cabang yang nggak enak. Akhirnya kita potong, kita ambil yang dari situ. Masih butuh beberapa periode lagi Mas Gali itu. Mungkin ya 2 atau 3 tahap ini ya. Kita tunggu perkembangannya. Maka seperti ini konsepnya, kemungkinan besar ini tidak harus seperti ini nantinya. Iya, beda lagi. Karena ya? masih butuh proses. Mohon maaf, tapi kalau seperti ini sudah jelas konsepnya. Ya, yang ini ya, untuk yang ini. Yang ini sudah konsepnya sudah jelas semuanya. Tapi yang bawah ini belum, karena kelihatan beda ketika pohon itu kita buat proses tahap tatanan tahap itu kita potong, kita ambil tunas yang baru, maka kesannya juga akan berbeda sekali. Ini dari sini ya ke atas makin meruncing. Ini karena ada proses tahap cutting atau potong. Atau bisa dikatakan talent itu ya Pak? Iya, sehingga unsur ketuaan tahapan sebuah bonsai itu jelas. Oh ini cabang, ini anak cabang, ini ranting, cucur ranting akan jelas. Beda dengan ini. Ini cabang sama anak cabang sama ranting hampir sama semuanya. Hampir semua. Nah inilah yang kadang-kadang membedakan kita tidak berani membuat sebuah pohon menjadi sebuah proses tahapan Mas Gali. Nah inilah. Ya, saya memang dari dulu itu jadi bonsainya, nggak bisa membuat. Ya. Ini udah salah satu pembuktian ini. Sabar menanti. Sabar. Tekun. Ini adalah mahakarya yang sangat luar biasa untuk jenis beringin benjamina, yang mana kita akan kawal prestasi pohon ini. Mungkin nanti akan di level nasional dan juga bisa ikut serta ke pameran di wilayah-wilayah tertentu, atau Bali atau ke Jawa Tengah. Nanti dari komunitas JKBC insya Allah akan berpartisipasi dan kita seduluran sama teman-teman bonsai seluruh Indonesia. Dan ini Pak Arif, dari proses sekitar 14-15 tahun ini, apakah Pak Arif mempunyai keinginan suatu pohon ini, mohon maaf, dijual atau seperti apa? Kalau berbicara keinginan dijual, ya tentunya ada lah. Ya. Kalau kita selalu menahan bonsai, tetapi kadang-kadang juga saya juga nggak ingin menjual. Sayang. Karena apa? Ketika kita ngomong komunitas JKBC, ada undangan pameran, kalau nggak kita punya bahan, mau apa yang kita bawa? Iya. Tapi kalau kita nggak jual, kita butuh untuk biaya perawatan. Iya, iya. Kalau harganya nanti cocok, ya kita jual. Iya, siap. Jadi gini teman-teman atau kolektor yang suka dengan pohon ini, nanti saya cantumkan nomornya Pak Arif, bisa koordinasi sendiri. Kalau suka pohon ini minta berapa, nanti langsung berhubungan dengan ownernya sendiri. Pak Arif ini juga banyak pohon, nanti kita juga
ya kita review lah. Ada pohon amplas, ada pohon apa itu beringin, ada pohon apa lagi, rugemnya juga bagus. Nanti suatu saat kita kalau ada waktu kita review. Terus untuk waktu terdekat ini pohon ini akan kontes kemana Pak Arif? Ini kita JKBC ada undangan dari temen Cabang PBI Tuban, Asosiasi PBBI Cabang Tuban, yeah. Mau mengadakan kontes Tamnas insya Allah pada bulan Juni. Rencana kita kalau nanti konsep saya dalam menata ini masuk, maka akan kita bawa. Jadi ini kita siapkan untuk mengikuti Tamnas di Tuban bulan Juni 2022 besok kali ini. Oh, mudah-mudahan sesuai dengan harapan nanti pertumbuhannya ini. Iya. Soalnya Pak ini baru saja kita pindah pot. Mudah-mudahan ada akarnya dipotong juga ya. Ada akar besar, ada 4 gendel, ada 4 gendel yang kita beranikan untuk potong untuk mengambil sebuah kebaikan. Iya, siap. Mudah-mudahan manut, mudah-mudahan subur dan bisa ikut serta partisipasi di Belantika Bonsai seluruh Indonesia. Oke Mas. Oke. Mungkin ini teman-teman sedikit pengalaman Pak Arif, bisa dikatakan senior kita karena saya juga baru. Pak Arif sudah dari 90 tahun 91 sudah suka bonsai dan menekuni di antara 2004 ya Pak Arif ya. Untuk berbonsai berarti cukup lama, sehingga kekurangan bonsai, penanganannya bonsai, tips-tips cara membuat bonsai itu seperti apa tadi kita sudah dengarkan sendiri. Mungkin itu saja video kali ini. Mungkin Pak Arif ada tambahan untuk teman-teman? Ya sabarlah, merawat. Sabar. Kuncinya sabar. Kita lesu. Ya, sedikit video ini semoga bermanfaat dan semoga barokah untuk kita dan sehat selalu untuk teman-teman pembonsai Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.